Halo semuanya, hari ini saya punya video khusus untuk Anda. Dalam video hari ini, kita akan berbicara tentang aplikasi baru bernama Teachmin. Apa itu Teachmin dan apa yang akan saya jelaskan tentang Teachmin? Teachmin adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita sebagai guru untuk membuat ruang kelas digital hanya dalam 3 langkah sederhana. Aplikasi ini akan menjawab semua kebutuhan pengajaran online Anda. Karena apa? Dengan Teachmin, Anda dapat membuat live class dengan jumlah siswa yang tidak terbatas dan durasi yang tidak terbatas. Anda juga dapat merekam kelas online yang dapat dilihat siswa nantinya. Semua ini gratis dan dapat dipastikan tidak ada biaya tersembunyi. Dengan bantuan aplikasi ini, sekarang Anda dapat fokus mengajar siswa, sementara untuk yang lainnya biar Teachmin yang menangani. Sekarang mari kita coba beberapa fitur luar biasa yang mereka tawarkan dan betapa mudahnya membuat kelas. Pertama-tama setelah menginstal aplikasi, kita pilih bahasa yang akan digunakan. Kita bisa langsung meregistrasikannya menggunakan nomor handphone yang kita gunakan. Setelah memasukkan nomor OTP, di sini kita bisa memilih sebagai guru atau siswa, kemudian memasukkan nama dan menambahkan gambar profil. Jika sudah selesai ditambahkan, kita tinggal klik lanjutkan. Di sini kita bisa langsung membuat ruang kelas pertama. Saya kasih contoh, misalnya saya mengajar di kelas 11 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Setelah selesai diisi, jika Anda seorang guru, Anda bisa mengklik kelas sekolah atau institusi. Setelah itu, klik buat ruang kelas. Setelah muncul halaman ini, kita bisa langsung mengundang siswa, yaitu bisa dengan menggunakan nomor ID, atau bisa juga kita meng-share-nya menggunakan grup WhatsApp atau yang lainnya. Bisa juga secara langsung mengundang siswa. Yang menariknya adalah kita bisa menggunakan kelas live untuk berinteraksi dengan para siswa. Di kelas live ini terdapat beberapa fitur menarik. Misalnya, kita bisa menyalakan dan mematikan mikrofon, dan bisa juga mematikan video kita. Kita juga bisa mengontrol siswa yang hadir. Paling menarik di sini adalah kita bisa membagikan papan tulis, layar, bagikan gambar, PDF pada saat sedang live. Tentunya fitur ini akan memudahkan para siswa kita dalam memahami materi yang sedang kita jelaskan. Ini adalah contoh papan tulis yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa menuliskan apa saja materi yang sedang kita jelaskan. Yang menarik adalah kita juga bisa menghapusnya tanpa ribet. Tinggal klik, maka otomatis gambar yang kita tulis akan terhapus. Jika sudah selesai, kita bisa menyimpan papan tulis tersebut. Dan kali ini saya akan menyimpannya. Fitur yang tak kalah menarik juga, yaitu kita bisa merekam kelas online kita yang nantinya bisa dibagikan atau bisa dilihat oleh siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Saya akan mulai merekamnya. Untuk tanda bahwa kita sedang merekamnya, nanti akan ada tanda titik merah pada bagian video. Jika sudah selesai, maka kita bisa kembali untuk menghentikannya. Maka secara otomatis kelas online yang tadi kita rekam akan tersimpan. Sekarang kita lihat hasil dari rekaman yang kita simpan. Di sini kita bisa langsung menuju ke rekaman. Di sini terlihat bahwa kelas online yang tadi saya rekam sudah tersimpan. Pada tampilan ini kita bisa melihat jumlah siswa yang telah menyaksikan tayangan ini. Yang menariknya, kita juga bisa melihat daftar nama siswa yang sudah melihat tayangan ini. Kita juga bisa membagikannya ke grup WhatsApp, grup Telegram, atau yang lainnya. Terdapat juga link yang bisa kita salin. Supaya dokumen kita tersimpan rapi, di sini kita bisa mengeditnya, mendownload, bahkan bisa juga menguploadnya ke YouTube. Kali ini saya akan memberikan nama pada file ini, supaya tidak tertukar dengan pertemuan selanjutnya. Kita juga bisa mempublikannya dan dapat dilihat oleh siswa di ruang kelas ini.
Jika sudah selesai, kita klik simpan. Fitur yang selanjutnya yaitu papan pengumuman. Di sini kita bisa membuat pengumuman atau pemberitahuan kepada siswa jika ada informasi yang perlu disampaikan. Kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu obrolan. Di sini kita bisa membuat obrolan atau menyapa para siswa. Selain itu, terdapat juga voice note atau rekam suara. Wah, menarik sekali bukan? Pada fitur bahan studi, kita bisa menambahkan bahan studi yang akan kita ajarkan dalam bentuk gambar, dokumen, video, ataupun video YouTube. Di sini kita bisa membuat foldernya untuk disusun supaya rapi. Di sini kita juga bisa menambahkan pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan oleh siswa. Misalnya, untuk pekerjaan rumah, saya akan menugaskan untuk membaca. Fitur lain di sini yang saya sukai adalah pembuatan tes pilihan ganda. Bisa kita bayangkan betapa memakan waktunya untuk membuat tes bagi guru. Tetapi fitur ini akan membuat jauh lebih mudah. Saya contohkan membuat soal tes dengan mengunggah file. Masukkan topik tes, misalnya ulangan harian. Setelah itu, masukkan juga deskripsinya. Kita juga dapat mengatur durasi tes dalam menit. Ini hanya contoh, misalnya saya masukkan dalam waktu 10 menit. Untuk waktu tesnya, misalnya hari ini, dimulai pukul 8.30, dan kita akan tanggal kadaluarsanya untuk memaksimalkan pengumpulan jawabannya. Selanjutnya, kita atur jumlah pertanyaan yang akan kita masukkan. Masukkan juga nilai per jawaban yang benar, dan nilai penalti untuk jawaban yang salah. Setelah klik lanjutkan, kita tambahkan lembar pertanyaan. Di sini kita bisa mengunggah dalam bentuk gambar, PDF, ataupun lewat kamera. Saya kasih contoh mengunggahnya dalam bentuk gambar. Lalu klik coba sekarang. Di sini secara otomatis Teachmin akan mengaturnya. Kita tinggal mengklik saja dan memasukkan jawaban yang benar. Misalnya nomor 1 jawaban yang benar adalah A. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Jika sudah selesai, kita bisa menyimpannya dan semua jawaban benar telah dinilai dan tes berhasil disimpan. Jika sudah selesai disimpan, kita bisa langsung menge-share-nya. Selain membuat tes dengan cara mengunggah file, kita juga bisa menggunakan bank soal yang sudah disediakan oleh Teachmin. Selain menggunakan bank soal, kita juga bisa memasukkan jenis pertanyaan. Di sini kita bisa langsung memasukkan pertanyaan. Selain pertanyaan dalam bentuk teks, kita juga bisa menampilkan gambar dan memasukkan opsi jawaban. Kita mulai dari jawaban A, lanjut ke jawaban B, dan seterusnya. Jika sudah selesai memasukkan jawaban, kita pilih salah satu jawaban yang benar. Misalnya, jawaban yang benar di sini adalah A. Setelah membuat tes pertama, kita bisa melanjutkan atau menambahkan ke pertanyaan selanjutnya. Jika soal tes sudah selesai diisi, kita bisa langsung menyimpan lembar pertanyaan. Dalam fitur tes, di sini sudah tersimpan 2 jenis tes. Pertama sudah saya jadwalkan di jam 8.30 dan tes yang kedua masih saya simpan di draft. Gimana? Sangat mudah bukan? Benar-benar tidak membutuhkan banyak waktu. Terdapat banyak fitur dalam aplikasi ini yang bisa kita jelajahi. Menurut saya ini sangat membantu khususnya bagi Anda para guru. Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang aplikasinya. Untuk link download aplikasinya sudah saya simpan di description box. Silahkan download dan cobalah sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.